pintu akses antara dapur dan garasi itu kebuka sendiri guys. Pertama buka pelan dan itu kebuka sedikit, ya kan? Aku terdiam dong, ya kan? Aku ngelihat kanan kiri nggak ada orang gitu ya kan. Ya udah, akhirnya aku lanjut cuci tangan lagi. Nah, terus pintunya kebuka lagi lebih lebar dari yang pertama guys. Halo guys, kembali lagi di Resa Channel. Di channel ini aku akan membahas hal-hal yang berbau mistis dan horor. Bagi kalian pecinta horor ataupun mistis, kalian harus dan wajib ya singgah di channel aku ini dan kalian tonton videoku satu-satu sampai habis ya guys ya. Karena apa? Karena cerita yang bakal aku ceritakan ke kalian itu merupakan pengalaman pribadi aku dan pengalaman pribadi orang-orang di sekeliling aku. Nah, karena cerita ini juga gak ada yang namanya rekayasa, settingan, ataupun drama ya guys ya, karena ini realita semuanya. Dan kalau misalkan kalian mau berbagi pengalaman dan berbagi cerita mistis, kalian bisa kirimkan cerita kalian ke email yang ada di kolom deskripsi ya guys ya. Nanti aku bakalan ceritain cerita kalian di next video aku. Ya, nanti rules-rulesnya itu ada di kolom deskripsi ya guys ya. Nanti kalian tinggal baca dan buka aja di sana. Nah, oke guys, jadi untuk cerita kali ini aku bakalan menceritakan pengalaman pribadi diri aku sendiri ya guys ya. Jadi gini guys, beberapa hari yang lalu aku tuh nginep di rumah kakakku. Aku dan kakakku itu terbiasa banget yang namanya tidur malam karena kita punya insomnia guys. Sekitar pukul 1 malam aku itu ngerasa yang namanya tuh lapar banget guys. Akhirnya aku ngomong dong sama kakakku, "Kak, aku lapar." Terus kakakku bilang, "Ya udah, makan sana." Ya kan? Nah, setelah gitu aku langsung dong bergegas ke dapur ngambil piring, ngambil nasi, lauk pauk buat aku makan. Di selang aku makan, gak lama kemudian anak kakakku tuh bangun. Dan akhirnya kakakku itu masuk ke kamar dan ngelonin anaknya kembali. Tapi dengan posisi pintu kamar yang terbuka. Singkat cerita, aku tuh udah beres makan guys. Jadi aku tuh mau ngantar piring bekas aku makan itu ke pencucian piring. Ya kan? Nah, jadi dapur kakakku itu deket banget dengan garasi mobil. Jadi antara dapur dan garasi mobil itu ada pintu kayu yang kokoh. Nah, setelah aku udah naruh piring kotor itu ke pencucian piring, akhirnya aku buka keran dong, aku cuci tangan gitu ya guys, aku cuci tangan. Nah, di saat aku cuci tangan, pintu akses antara dapur dan garasi itu kebuka sendiri guys. Pertama buka pelan dan itu kebuka sedikit. Ya kan, aku terdiam dong, ya kan, aku ngelihat kanan kiri nggak ada orang gitu ya kan. Ya udah, akhirnya aku lanjut cuci tangan lagi. Nah, terus pintunya kebuka lagi lebih lebar dari yang pertama guys. Ya, akhirnya aku terdiam juga nih. Aku mikir nih, perasaan nggak ada angin deh. Tapi kalau angin logikanya guys nggak akan bisa niup pintu yang lagi tertutup rapat gitu guys. Dan anehnya lagi itu nggak ada bunyi suara orang buka pintu seperti pada umumnya. Kalau misalkan pintu ketutup rapat, otomatis kan bunyi kan ceklek ataupun apapun pasti ada suara kan. Ini mah nggak ada sama sekali guys. Jadi benar-benar kebuka gitu aja, nggak ada suara sama sekali. Pokoknya sunyi lah, sunyi gitu. Nah akhirnya aku matiin itu keran. Terus aku nggak berani lari guys. Kenapa aku nggak berani lari? Konyolnya ya. Aku tuh berpikir kalau misalkan aku lari, aku takutnya yang ngebuka pintu itu tuh juga lari ngejar aku gitu. Akhirnya aku jalan pelan-pelan menuju ruang tengah dan aku duduk dulu tuh di sofa. Duduk dulu di sofa dan aku juga makin merasa nggak enak perasaan aku gitu ya kan, masih mikir gitu kok tadi bisa itu pintu kebuka sendiri, nggak ada angin, nggak ada apa gitu ya kan. Nah akhirnya belum 5 menit aku langsung kabur dong guys ke kamar ya, nyusul kakakku gitu. Nah aku lari di situ terbirit-birit dan aku nggak tutup pintu kamar guys. Terus kakakku tuh kaget gitu, "Loh kenapa kok lari-lari?" Aku nggak bisa ngomong sepatah kata pun guys. Aku cuman gitu. Kakakku pun aneh banget gitu. Dan akhirnya kakak tuh bangun dari tempat tidur, terus tutup pintu kamar dong, ya kan. Aku pokoknya udah nggak berani beranjak dari tempat tidur lagi guys gitu. Terus sekitar 10 menit kemudian kakakku tuh baru nanya lagi sama aku, "Emang kamu kenapa Neng tadi?" Aku baru bisa ngomong gitu kan,
itu tadi pas aku cuci tangan ke dapur, itu pintu akses dari dapur ke garasi itu kebuka sendiri, dan 2 kali. Yang pertama itu kebuka sedikit, yang kedua kebuka lebih lebar dari yang pertama. Aku ngomong dong sama kakakku kayak gitu ya kan. Terus kakakku cuma ngejawab gini, ah masa sih, ada angin kali atau apa kali. Terus aku bilang dong sama kakakku, logika aja itu pintu tertutup rapat loh, masa iya angin bisa niup pintu yang tertutup rapat gitu. Angin sekencang apapun aku rasa nggak bisa ngebuka ya, saya nggak bisa ngebuka pintu yang tertutup rapat, kecuali kalau angin topan gitu, mungkin tuh hancur sekalian gitu ya kan. Nah terus aku masih deg-degan juga tuh guys ya, tapi nggak kayak deg-degan yang waktu pertama kali gitu ya kan. Nah terus kakakku tuh ngomong kayak gini akhirnya sama aku, memang sih di garasi sama dapur itu tuh memang ada penunggunya, tapi mereka baik kok, kata gitu, selagi kita tidak mengganggu mereka. Mungkin dia mau menunjukkan sama kamu kalau dia tuh emang ada gitu loh, dan dia mungkin mau kenalan sama kamu gitu ya kan. Itu kakakku tuh ngomong kayak gitu guys. Terus aku cuman diam aja gitu ya kan. Ya aneh aja gitu loh, itu nyata loh guys di depan mata kepala aku sendiri. Aku ngelihat dengan mata telanjang gitu ya kan, bahwasanya itu pintu kebuka sendiri guys. Itu bener-bener kayak yang kayak yang bener-bener badan aku tuh lemes banget dan langsung serasa panas, kayak darah tuh ser gitu guys. Karena memang aku sendiri dong di dapur gitu ya kan, dan gak berani lari. Seperti yang aku bilang tadi, aku tuh takut yang ngebuka pintu itu ngejar aku gitu ya kan. Jadi aku tuh berusaha untuk nenangin diri gitu, yang duduk di sofa gitu ya kan. Padahal dalam hati tuh pengen kabur guys, bener asli pengen kabur gitu. Nah guys, jadi memang ya ternyata di rumah kakakku itu banyak banget makhluk-makhluk tak kasat mata ya guys ya. Tapi kata kakakku memang makhluk tak kasat mata di sana itu memang baik-baik, asalkan kita tidak mengganggu ketenangan mereka gitu ya kan. Mungkin karena aku juga selama di sana itu nggak pernah ngelihat hal-hal yang aneh. Mungkin pas malam itu dia memang mau memperkenalkan dirinya ke saya, bahwasanya tuh ke aku gitu ya, bahwasanya tuh mereka tuh memang ada gitu guys. Ya jadi mungkin bukan aku aja yang punya pengalaman seperti itu. Mungkin di antara kalian ada mempunyai cerita yang sama kayak aku gitu ya guys ya. Nah makanya bagi kalian ya yang mau berbagi cerita dan pengalaman seperti yang aku bilang tadi, kalian bisa tuh ya tulis cerita kalian, tulis cerita kalian dan kalian kirim ke email yang ada di kolom deskripsi guys. Nah jadi dimanapun kita berada, mau di rumah, mau di luar rumah, mau di gedung ataupun apa, itu pasti ada makhluk-makhluk yang seperti itu. Ya asalkan kita tidak sompral dan tidak mengganggu ketenangan mereka, dan tidak kayak yang mengotor-ngotori tempat mereka lah gitu ya guys ya. Karena mereka tuh paling gak suka dengan hal-hal yang seperti itu gitu guys. Nah ya guys ya, kayaknya sih ya itu aja pengalaman pribadi aku, dan ini real banget guys. Nanti suatu saat kalau misalkan aku ke rumah kakakku, aku bakalan tunjukin ke kalian antara dapur dan garasi itu pintu yang mana yang kebuka, aku bakalan tunjukin ke kalian ya guys ya. Oke guys, thank you buat kalian yang udah nonton video aku, cerita horor aku ini ya. Walaupun menurut kalian pasti nggak seberapa horor ya guys ya. Dan aku bakalan balik lagi di next video dengan cerita-cerita horor yang mungkin lebih menantang dan mungkin lebih lebih tidak masuk akal kali ya. Tapi itu adalah realita ya guys ya. Kalau misalkan penasaran nanti cerita apa itu, kalian makanya jangan lupa subscribe channel aku dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru aku kalau misalkan aku baru ngupload ya guys ya. Oke guys, sampai ketemu di videoku selanjutnya. Bye bye.